Halo, 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 selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil makalah saya dari kitab Kidung Agung 4 pasal pasal 4 sampai pasal 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil wanita yang saya gambar atau yang saya edit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya dapat. Pertama, itu adalah matanya. Mata yang baik sangat berperan penting bagi kecantikan. Pastikan merpati matamu, bening dan suci dan sering tertuju ke surga. Mata jemaat bukanlah mata burung elang yang sanggup menatap matahari. Saat mata burung merpati, mata yang penuh kerendahan hati, polos, atau penuh dengan perkabungan. Itulah pujian terhadap orang-orang yang dikasihi Kristus. Para hamba Tuhan adalah mata jemaat yang terdapat dalam Yesaya 52 ayat 8. Dengan di sana dikatakan dengan mata kepala saya sendiri mereka melihat. Sini mereka harus seperti mata merpati, tulus dan cerdik. Hidup di dalam dunia dengan dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian yang dari Allah. Hikmah dan pengetahuan adalah mata dari manusia baru. Mata mereka harus jernih tetapi tidak angkuh. Tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Apabila maksud dan tujuan kita harus tulus dan jujur, maka kita memiliki mata merpati. Setuju ya? Ketika kita tidak melihat kepada berhala-berhala dan mata kita tetap terarah kepada Tuhan, dan bagikan merpati matamu terbalik, telengkungmu yang menjadi penutupnya. Supaya di sini ada 2 poin yang saya dapat, yaitu matanya tidak dapat sepenuhnya melihat sepanjang kita ada di sini di dalam dunia ini. Kita hanya mengetahui sebagian, sebab mata kita selalu terhalang sesuatu. Tidak ada yang dapat kita paparkan oleh karena kegelapan. Kematian akan segera membuka telengkung tersebut sehingga kita dapat melihat semuanya dengan jelas. Yang kedua, matanya tidak dapat sepenuhnya dilihat seperti binatang-binatang yang nampak melalui awan yang tipis. Ada orang yang memahami ini sebagai rasa sipu dari si mempelai perempuan. Ia tidak dapat membiarkan matanya mengembara di mana-mana, tetapi membatasi dengan telengkungnya. Yang kedua adalah rambutnya. Rambutnya dibandingkan dengan sekawanan kambing yang tampak putih dan di atas pegunungan seperti sebuah rambut kepala yang lebat dan halus. Dan pemandangan itu menjadi lebih menyenangkan bagi yang melihatnya karena daya tarik kambing bukan hanya dari janggutnya saja, tetapi juga dari cara jalannya yang gemulai yang terdapat pada Amsal 30:29. Dan yang paling menyenangkan dari segalanya adalah bagi sang pemiliknya yang banyak dari kekayaannya yang terdiri atas kawanan kambingnya. Kristus memberikan suatu nilai yang demikian dalam diri jemaat dan di dalam diri orang-orang percaya. Nilai yang demikian biasanya tidak diperhitungkan orang lain terhadap mereka. Selain rambutnya saja, ia memberitahu bahwa murid-muridnya bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sesama telitinya seperti orang yang menghitung kawanan kambing. Yang terdapat dalam Matius 10 ayat 30. Dan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Yang bisa kita buka dari Alkitab. Lukas 21 ayat 18. Sebagai penafsir memahami ketika kata rambut ini di sini sebagai perilaku lahiriah dari seorang percaya yang harus menarik dan sopan. Dan sesuai dengan kekudusan hati, Rasul Paulus tidak setuju orang percaya membuat rambut yang berkepang-kepang sebagai perbuatan baiknya yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Dan di situ rambut Maria Magdalena tampak indah ketika dia menyeka kaki Kristus dengannya. Yang ketiga adalah giginya. Orang Tuhan adalah gigi jemaat seperti pengasuh mereka yang mengunyah makanan bagi bayi-bayi Kristus. Terjemahan bahasa Aram menerapkan maksud ini bahwa para imam dan kaum Lewi yang hidup dari korban persembahan sebagai perwakilan dari umat.
Iman yang memulainya kita makan dan hidup dari Kristus. Dan renungan yang olehnya kita merenungkan firman dan mengunyah sari makanan itu dari apa yang telah kita dengarkan untuk mencernakan kesemua. Kesemuanya itu adalah gigi dari manusia baru. Maksudnya adalah hal-hal ini yang dibandingkan dengan sekawanan domba. Kristus memanggil murid-muridnya dan para nelayan suatu kawanan kecil. Gigi dipuji karena ia rata, putih, dan tetap bersih, seperti domba yang keluar dari tempat pembasuh, dan kuat serta terpancang dengan baik di dalam gusi, dan tidak seperti domba yang membuang anaknya. Gigi yang tidak demikian kita terjemahkan dengan kata mandul. Para pelayan Tuhan dipuji kalau saling mengasihi dan rukun. Murni dan bersih dari segala pencemaran moral dan berbuah, melahirkan jiwa-jiwa bagi Kristus dan merawat domba-dombanya. Yang ini bibir, di sini katakan bibirnya dibandingkan dengan seutus pita kirmiji. Bibir merah sangat menarik, tanda sehat. Seperti halnya pucatnya bibir menandakan kurang sehat dan lemah. Bibir jemaat berwarna merah, padam dan tipis, bagaikan seutus pita kirmiji. Perkataan berikutnya ini menjelaskan bibir tersebut. Tutur katamu menarik. Yang saya ambil dalam menurut KJV. Selalu dengan keanggunan, baik dan bermanfaat untuk mendidik, yang semakin menambah keindahan seorang Kristen. Di sini saya jelaskan bahwa pada waktu kita memuji Allah dengan bibir kita, dan mengaku Dia dengan mulut untuk diselamatkan, maka saat itulah bibir kita menjadi seperti seutus pita kirmiji. Semua perbuatan baik dan perkataan baik kita harus dibasuh di dalam Kristus. Basuh dalam Kristus, dicelup supaya menjadi seperti pita kirmiji, dan saat itulah hanya dalam keadaan demikian sajalah barulah perbuatan dan perkataan kita itu berkenan kepada Allah. Terjemahan bahasa Arab menerapkan hal tersebut pada imam kepala dan doa-doanya bagi orang Israel pada hari penebusan. Adalah satu pipinya. Di sini dibandingkan dengan buah delima, buah yang ketika dibelah menjadi dua, mengandung banyak turatan atau bintik-bintik merah di dalamnya, seperti rona di wajah, kerendahan hati dan kesederhanaan tersipu-sipu mengangkat wajah kita di hadapan Allah, tersipu malu mengingat dosa dan merasa tidak pantas menerima kehormatan yang diberikan ke atas diri kita. Jangan memperindah diri kita dari mata Kristus. Sini sesuatu bahwa warna merah karena tersipu-sipu dari mempelai wanita tersebut, Kristus adalah di balik tengkulungnya, yang menyatakan bahwa jemaat tersipu malu ketika tidak ada orang lain melihat, dan karena tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Allah dengan hati murni. Juga bahwa jemaat berusaha untuk tidak memberikan kerendahan hatinya, tetapi dengan rendah hati menutupinya pula. Namun demikianlah bukti-bukti dari semuanya dalam satu langkah yang lembut, sehingga akan menghasilkan dan menampilkan yang menarik dan bagus. Selanjutnya adalah lehernya. Di sini dibandingkan dengan menara Daud terdapat dalam ayat 4. Secara umum, hal ini diterapkan pada anugerah iman, yang olehnya kita dipersatukan dengan Kristus, seperti tubuh dipersatukan dengan kepala leher. Yang seperti menara Daud yang melengkapi kita dengan persenjataan perang, terutama perisai dan gada. Seperti para prajurit dibekali dengan senjata yang berasal dari menara tersebut. Sebab iman adalah perisai kita yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16. Orang-orang yang memiliki iman tidak akan pernah kekurangan perisai, sebab Allah akan memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai. Di sini yang saya maksud adalah apabila leher ini seperti sebuah menara, tegak lurus, megah dan kuat, maka seorang Kristen akan melanjutkan perjalanannya dan bekerja dengan keberanian dan kebesaran hati, dan tidak menunduk, kecuali ia kehilangan iman. Sebagian orang menafsirkan perisai para pahlawan ini yang di sini dikatakan tersimpan di dalam menara Daud. Sebab cukup peringatan akan kebenaran Daud
Perisai para pahlawan diawetkan, disimpan untuk mengingatkan bahwa mereka dan tindakan kepahlawanan mereka yang dimaksud untuk mendorong orang-orang kudus yang mengangkat kepala mereka untuk melihat hal-hal besar yang telah diucapi atau dicapai dan dimenangkan oleh orang-orang kudus dari segala abad. Dalam kitab Ibrani 11, kita membaca perisai para pahlawan tergantung perbuatan gagah perkasa dan orang-orang beriman dan dialalah dari kemenangan mereka. Yang terakhir adalah buah dadanya. Buah dada bagikan dua anak rusa kembar. Buah dada jemaat adalah untuk perhiasan dan untuk digunakan. Buah dada jemaat adalah buah dada penghiburan mereka. Karena jemaat dikatakan meminum susu kerajaan-kerajaan yang terdapat dalam Yesaya 16. Sebagian orang menerapkan buah dada ini pada dua perjanjian, sedangkan yang lain menerapkan buah dada ini kepada dua sakramen matahari dan dari perjanjian anugerah. Di sini saya maksud adalah sebagian penafsir lain menerapkan buah dada ini pada para hamba Tuhan yang harus menjadi pengasuh rohani bagi anak-anak Allah dan membagikan kepada mereka air susu firman yang murni supaya olehnya mereka dapat bertumbuh, dan untuk itu mereka harus memberi makan domba di tengah-tengah bunga bakung dan digembalakan oleh Kristus yang terdapat di dalam 2 Kidung Agung 2 ayat 16, supaya mereka dapat menjadi seperti buah dada yang padat berisi bagi bayi-bayi jemaat. Atau buah dada dari seorang yang beriman adalah kasihnya kepada Kristus yang dipuaskan dengannya, seperti orang suami yang lembut dipuaskan dengan kasih sayang dari istrinya, yang karena itu dikatakan menjadi baginya seperti rusa yang manis dan kijang yang jelita. Sebab buah dadanya selalu memuaskannya di sepanjang masa, yang terdapat di dalam Amsal 5 ayat 19. Setiap orang percaya juga memiliki tugas untuk mendidik orang lain dan menyampaikan anugerah kepada mereka, dan ini semakin menambah keindahan bagi orang Kristen. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf ketika saya menyampaikan kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kasar, saya minta maaf. Terima kasih.